warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang tidak terhingga. Di pagi yang cerah ini, di tengah suara burung yang berkicau, Masya Allah, ini adalah keistimewaan tersendiri dalam majelis ilmu. Jarang ya Pak ngaji sambil dengar apa? Suara burung. Ngaji di tengah sawah. Sebuah kenikmatan yang bisa memotivasi kita untuk belajar dari alam, belajar dari ciptaan Allah, yang mana dalam setiap ciptaan Allah itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa meningkatkan keimanan kita. Sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mahal dalam hidup ini adalah iman. Sehingga kita harus senantiasa terus berusaha untuk menjaga nikmat yang paling berharga ini, yaitu nikmat iman. Karena sesuatu yang berharga itu kalau tidak dijaga akan cepat hilang. Kita saja kalau punya barang berharga, nggak dirawat, nggak dijaga, biasanya cepat hilang, entah dicuri, entah dirampok. Demikian pula iman, nikmat iman apabila tidak dirawat, tidak berusaha untuk mencari nutrisi iman, yang mana iman itu butuh nutrisi, butuh gizi yang bisa meningkatkan keimanan tersebut, maka ibaratnya seperti HP yang terus berkurang baterainya, yang akhirnya lama-kelamaan sampai bisa ngedrop. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa pembahasan iman ini sangat penting sekali? Karena kita hidup di suatu zaman yang banyak tersebar kerusakan, banyak fitnah, banyak sekali hal-hal yang melemahkan dan mengurangi iman. Kita hidup di zaman sebagaimana yang Nabi sabdakan, akan datang suatu zaman, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimah. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah
fitnah yang bisa menghancurkan agama seseorang, fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwasannya fitnah Nabi ibaratkan dengan potongan malam yang gelap gulita. Banyak dari manusia yang terfitnah dan dia tidak menyadari. Terfitnah dengan harta, terfitnah dengan wanita, terfitnah dengan pemikiran-pemikiran firqah, kelompok yang menyimpang. Seperti orang itu kalau terkena syubhat, kerancuan dalam berpikir, fitnah syubhat yang menjadikan seseorang tersesat dalam pemahaman, namanya fitnah syubhat itu seseorang gak terasa. Ibarat pikirannya sudah dicuci otaknya. Nah, saking besarnya fitnah akhir zaman, Nabi menggambarkan yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saking besarnya fitnah, seseorang itu di pagi hari masih beriman, namun di sore hari sudah keluar dari iman. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sebaliknya di sore hari masih beriman, namun di pagi hari sudah kafir. Kalau Nabi SAW mengabarkan demikian, maka kita harus perhatian dengan iman. Karena iman sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Kenapa paling berharga? Karena tidak setiap orang Allah berikan nikmat iman. Tidak setiap orang Allah berikan nikmat hidayah. Maka sesuatu yang berharga ini harus dirawat. Kita usahakan dengan istiqomah rutin. Ada kajian yang kita istiqomah menghadirinya. Contohnya hari Ahad, pokoknya hari Ahad itu harus ngaji. Kita sebagai orang tua juga demikian. Sebagai kepala keluarga, terutama bapak-bapak, suami harus menanamkan bahwasannya keluarga saya ini ada nafkah yang harus saya tunaikan. Itu nafkah rohani. Tidak hanya nafkah yang bersifat jasadi. Kalau nafkah jasadi, makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan. Tapi di sana ada nafkah rohani. Sehingga bisa kita tanamkan dalam keluarga kita, pokoknya hari Ahad harus ngaji. Entah jam berapa, pokoknya ngaji rutin. Namun ternyata jamaah yang dirahmati Allah, setiap Ahad pagi yang rame bukan masjid. Yang napa? Alun-alun. Terus apa malih sing kilen mriki? Oh, taman. Taman bermain. Ya. Menunjukkan bahwasanya demikianlah manusia, ya'lamuna dhahiran minad dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia itu banyak yang hanya paham dari zahirnya, yang nampak dari kehidupan dunia. Kalau masalah dunia, manusia mahir. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Namun mereka manusia adalah lalai dari akhirat. Tahun 2004 ada gempa di Aceh. Ada tsunami di Aceh nih. Pada saat itu nih, saat-saat bermain nih, di hari Ahad nih, saat-saat bermain, wahum yal'abun. Maka ini adalah sebuah pelajaran yang namanya
azab Allah, siksa Allah itu Allah turunkan dalam keadaan banyak manusia sedang lalai. Ada ya wahum yal'abun, ada yang ketika manusia bermain datang azab Allah. Ada yang wahum naimun, atau dalam keadaan apa? Mereka sedang tidur. Yang intinya dalam kelalaian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin telah kita jelaskan aqwal, perkataan dari ulama salaf yang menjelaskan bahwasanya apa? Banyak perkataan yang menunjukkan betapa perhatiannya para ulama salaf dengan iman. Ya, sebagaimana kemarin perkataan ta'al halummu nazdadu imanan. Ya. Para ulama salaf mengajak mari ke sini ke majelis ilmu untuk menambah iman. Yang intinya kemarin yang kita pelajari sebab inti, sebab utama bertambahnya iman adalah ta'allumul ilmin nafi'. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ini yang menyuburkan iman. Sehingga seharusnya kita setelah dari majelis ilmu, seharusnya ilman itu bertambah. Ada enggak dari setelah majelis ilmu pulang imannya malah berkurang? Enten. Ada enggak Bapak Rohayati? Kira-kira ada enggak? Atau mungkin ketika majelis ilmu pikirannya kemana-mana, sehingga barokah ilmunya apa? Di situ tidak diperoleh. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita semangat dalam meniti jalan ilmu? Karena ilmu inilah yang akan menjaga iman seseorang. Nah, kemarin telah kita jelaskan dzikru jumlatin min abwabil ilmi syar'i allati yahsulu biha ziyadatul iman. Ada beberapa poin ilmu yang bermanfaat yang akan menambah keimanan seseorang. Ada ilmu yang bermanfaat yang akan menambah keimanan seseorang. Yang kemarin beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr menjelaskan ilmu yang bermanfaat intinya ada 5. Yang pertama adalah qiraatul Qur'anil Karim wa tadabburuhu. Inti dari ilmu yang bermanfaat itu adalah membaca Al-Quran. Masdarul ilm kitabullah. Sumber dari ilmu agama itu adalah Al-Quran, kitabullah. Menunjukkan seseorang jika ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka harus menjadikan perhatian lebih terhadap Al-Quran. Harus rajin setiap hari kita baca. Maka jamaah yang dirahmati Allah, penting ya, setiap hari itu ada waktu khusus. Waktu khusus kita bersama Al-Quran. Contoh, mungkin kita sudah memberikan jadwal harian khusus. Setiap ba'da subuh kita mewajibkan, mengharuskan diri sendiri itu untuk membaca Al-Quran entah berapa lembar. Yang penting ada ayat Al-Quran yang dibaca. Kalau subuh nggak bisa ya ba'da maghrib atau ba'da isya.
sesuai dengan waktu kelonggaran kita. Dan memang ya harus dilonggarkan. Ya sebenarnya kita itu bukan kok waktu sibuk terus nggak ada waktu untuk membaca Quran, nggak. Bahkan para ulama menjelaskan, semakin seseorang itu banyak membaca Al-Quran, waktunya akan semakin berkah. Sejauh mana ayat Al-Quran yang dibaca, yakin waktunya semakin barokah. Sehingga kita lihat bagaimana para ulama itu waktunya berkah. Dalam waktu yang singkat bisa menghasilkan kitab. Dalam waktu yang singkat banyak amal ibadah yang bisa dilakukan. Cuma jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahannya adalah kita hidup di zaman banyak godaan, yang mana terutama minat masyarakat bangsa kita itu sangat rendah. Daya baca itu sangat rendah. Yang tinggi itu daya baca apa? Koran, berita. Kalau sekarang kan kalau untuk baca berita nggak perlu beli koran ya. Cukup searching di Google dah muncul berita. Apalagi kemarin banyak berita-berita yang menyibukkan kita. Seperti berita apa? Berita FS. Berita FS, berita PC dah nih. Ya kita secukupnya saja, dalam artian jangan sampai tersibukkan dengan terlalu banyak mengikuti, ya. Karena ya memang kita sebagai seorang muslim mengetahui keadaan sekitar kita, apa yang terjadi pada bangsa kita. Namun ya sewajarnya saja, jangan sampai lebih banyak mengikuti kasus tersebut, berita tersebut, namun Al-Qur'annya tidak disentuh, tidak dibaca. Jadi sejauh mana ayat Al-Quran yang kita baca, yakin waktunya akan semakin berkah. Wa tadabburuhu, mentadaburi Al-Quran. Berarti apa? Berarti menunjukkan bahwasannya harus ada waktu yang kita khususkan untuk membaca terjemahan Al-Quran. Pertanyaanipun, sinten ingkang sampun pernah khatam membaca terjemahan Al-Quran? Pun pernah khatam dereng? Al-Baqarah mendereng apalagi khatam kan ngoten. Ada seorang ustadz yang pernah bercerita bahwasanya beliau itu dulu guru kita di sebagian asatidah di STDI Imam Syafi'i Jember itu, ada yang ketika bulan Ramadan itu khusus membaca kitab tafsir As-Sa'di. Jadi bagaimana menghatamkan kitab tafsir As-Sa'di. Ada yang fokus juga membaca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir. Ada yang membaca terjemahan dari awal sampai akhir. Nah, kebanyakan kaum muslimin ketika di bulan Ramadan, ya alhamdulillah semangat untuk menghatamkan Al-Quran, semangat yang tinggi. Namun yang jadi masalah adalah tadabburnya. Paling tidak jamaah rahimakumullah, kita agendakan. Satu hari ada berapa ayat ataupun terjemahan Al-Quran yang kita baca. Sambil membaca
Arabnya, sambil baca Al-Quran lihat, nanti otomatis akan memperkaya kosakata kita dalam bahasa Arab. Saat ini kan alhamdulillah ada terjemahan perkata. Di bawah itu kan ada terjemahan perkata. Nah itu kita maksimalkan, yang mana Masya Allah ternyata kandungan Al-Quran itu sangatlah luar biasa, yang bisa meningkatkan, menambah iman seseorang. Terlebih lagi jika kita mau belajar tafsir dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, inti dari ilmu yang bermanfaat adalah ma'rifatul asma'il husna wa sifatihil ula. Inti dari ilmu yang bermanfaat adalah mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mempelajari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Sebagaimana yang beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr jelaskan dalam kitab ini, fa inna ma'rifata asma'illahi wa sifatihil waridati fil kitabi wa sunnah. Karena sesungguhnya mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, wallati tadullu ala kamalillahil mutlaq, yang menunjukkan kesempurnaan Allah dari seluruh sisi secara mutlak, min kafatil wujuh, la min a'dhami abwabil ilmi allati yahsulu biha ziyadatul iman. Sungguh belajar Asmaul Husna, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, itu adalah pintu ilmu terbesar yang akan diperoleh dengannya ziyadatul iman, bertambahnya iman. Dan kata beliau, wal istighal bi ma'rifatiha wa fahmiha wal basitami anha mustamilun ala fawaida katsiratin wa 'azimah minha. Perhatian dengan belajar Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah itu mengandung faedah yang besar. Yang intinya kata beliau, anna ilma tauhidil asma'i was sifat asyraful ulum wa ajaluha alal itlaq. Bahwasannya ilmu tauhid asma wa sifat. Jadi asma wa sifat itu termasuk ilmu tauhid, ilmu akidah, adalah ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling agung secara mutlak. Makanya inti dari Islam itu adalah ma'rifatullah, ilmu yang mempelajari tentang Allah. Karena para ulama seperti Al-Imam Ibnu Abdul Is dalam syarah kitab Aqidah Thahawiyah menjelaskan bahwasanya inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya mulianya suatu ilmu itu adalah tergantung dari mulianya yang dipelajari. Mulianya suatu ilmu adalah tergantung dari mulianya yang dipelajari.
Dan kita semua yakin bahwasannya yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang paling mulia, paling agung adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Mempelajari tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ini yang mendekatkan kita kepada Allah. Seseorang itu kalau semakin dekat dengan Allah, maka berarti imannya semakin naik, imannya semakin bertambah. Ini faedah apa? Faedah dari belajar Asmaul Husna, ilmu yang paling mulia. Yang kedua, anna ma'rifatallahi tad'u ila mahabbatihi wa khasyatihi wa khaufihi wa rajaihi wa ikhlasil amalilah. Bahwasannya ma'rifatullah, mempelajari tentang Allah, belajar tauhid, asma wa sifat, belajar Asmaul Husna, itu mendorong seseorang untuk mencintai Allah. Mendorong seseorang untuk cinta, takut, berharap kepada Allah. Wa ikhlasil amalilah. Bahkan kalau seseorang niki ingin ikhlas dalam beramal, ikhlasnya dalam beramal itu adalah tergantung sejauh mana makrifatnya kepada Allah. Kalau orang susah makrifatullahnya, enggak mengenal Allah, susah ikhlasnya. Jadi seseorang yang semakin makrifatullah, semakin mengenal Allah, maka akan semakin ikhlas di dalam beramal. Maka sebagian kan bertanya, Ustadz, apa sih kiat untuk biar ikhlas dalam beramal? Napa jawabannya pun? Inti seseorang bisa ikhlas dalam beramal itu kalau dia ma'rifatullah, semakin mengenal Allah. Jadi yakin bahwasannya seseorang semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin ikhlas dalam beramal. Jadi kiat untuk ikhlas niku nggih ma'rifatullah. Yang ketiga, menunjukkan bahwa pentingnya belajar Asmaul Husna, karena ini ilmu yang paling bermanfaat. Annallaha khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu wa hadha huwal ghayatul matlubatu minhum. Bahwasannya Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia, tujuannya apa? Agar mengenal Allah, agar mengenal dan beribadah kepadanya. Jadi tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengenal Allah, liya'rifu wa ya'buduh, dan beribadah kepada Allah. Ini adalah tujuan yang dituntut dari manusia. Maka menyibukkan diri belajar dengan ilmu yang di situ adalah tujuan diciptakannya manusia,
maka inilah apa? Ilmu yang paling mulia. Dan kalau meninggalkan belajar tauhid berarti apa? Mengabaikan tujuan manusia diciptakan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, maka harus kita tanamkan agar kita dalam hidup ini nggak salah arah, agar kita tidak salah tujuan. Kita tanamkan dalam hati bahwasannya kita itu diciptakan itu untuk mengenal Allah, ya. Bukan untuk mengenal dunia. Sekarang banyak, mayoritas manusia itu hanya mengenal dunia. Kalau masalah dunia sangat kenal, sangat paham. Dia lupa bahwasannya tujuan ia diciptakan adalah untuk mengenal Allah. Dia tidak mempelajari yang di situ akan mengenalkan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Contoh kalau kita lihat sawah, Masya Allah, lihat sawah, lihat sungai, itu bisa kita ambil pelajaran. Jadi mengenal Allah melalui ciptaannya. Kan mengenal Allah itu kan ada dua, mengenal Allah melalui Al-Quran, Al-Quran dan hadis. Yang di situ kan dijelaskan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Ya. Itu mengenal Allah melalui al-ayah asy-syar'iyyah, yaitu Al-Quran. Dan ada mengenal Allah dengan al-ayah al-kauniyah, yaitu mengenal Allah melalui ciptaannya. Sehingga bagaimana kita ketika melihat ciptaan Allah, semakin bertambah iman kita kepada Allah. Kalau piknik, piknik ke gunung, kita bisa tadabbur alam. Piknik ke pantai, kita renungi, Masya Allah ciptaan Allah. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, anna ahada arkanil iman bal afdalaha wa aslaha al-imanu billah. Kenapa kita harus perhatian dengan tauhid asma wa sifat? Karena apa? Karena rukun iman yang paling tinggi atau rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi kenapa kok seseorang itu harus perhatian besar dengan tauhid asma wa sifat? Karena apa? Rukun iman yang paling pertama, yang paling pokok adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Dan kalau ingin meningkatkan imannya kepada Allah, iman itu enggak hanya sekedar diucapkan di lisan. Iman itu enggak hanya sekedar mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Semua orang bisa kalau mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ya. Namun hakikat dari iman adalah apa? Seseorang itu harus mencurahkan usahanya untuk belajar tauhid asma wa sifat sehingga sampai pada derajat yakin. Hatta yablugha darajatal yaqin, sampai pada derajat keyakinan. Maka sejauh mana seseorang itu mengenal Allah, maka imannya akan semakin bertambah, semakin tinggi.
Semakin mengenal Allah, maka imannya kepada Allah akan semakin tinggi, semakin bertambah. Ini kaidahnya kan gitu. Fakullama isdada ma'rifatu bi rabbih isdada imanuhu. Sesuai dengan kadar bertambahnya ma'rifatullah, maka akan bertambah imannya. Wa kullama naqasa. Dan semakin berkurang ma'rifatullahnya, maka akan semakin berkurang keimanannya kepada Allah. Dan jalan yang bisa menghantarkannya adalah bagaimana ma'rifatullah. Maka inti dari ma'rifatullah adalah memahami asma wa sifat Allah, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Niku nggih, yang kedua, inti dari ilmu yang bermanfaat apa? Iya, belajar Asmaul Husna. Kalau yang pertama tadi apa? Tadabbur Al-Quran. Yeah. Dan belajar Asmaul Husna itu kan ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Kalau kita pahami dalam hadis bahwasanya apa? Nabi pernah menjelaskan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ihsa. Ini apa makna ihsa di sini apa? Maka akan masuk surga. Dan para ulama menjelaskan maksud dari ihsa ini bukan hanya menghafal. Karena kan pemahaman masyarakat yang tersebar ini apa? Siapa yang hafal 99 nama maka akan masuk surga. Dulu ketika kita pas SMA juga gitu. Alhamdulillah kan dulu ketika SMA itu pelajaran agama itu ada ternyata pelajaran Asmaul Husna. Nah kita semangat untuk menghafal 99 nama tersebut. Dan alhamdulillah sempat hafal. Kenapa kok motivasi tinggi menghafal 99 nama? Karena pengen masuk surga. Pak Joko sampun hafal nggih? Pernah hafal? Nggih. Karena pengen masuk surga. Namun ternyata makna man ahsaha dakhalal jannah itu enggak hanya sekedar menghafal. Kata Imam Ibnu Qayyim, ihsa di sini ada tingkatan. Al-martabatul ula. Jadi waqad dzakara Ibnu Qayyim li ihsa'iha salasata maratib. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 3 tingkatan ihsa di sini. Al-martabatul ula ihsa'u al-fadhiha wa adadiha. Tingkatan yang pertama adalah menghafal lafaz-lafaznya. Jadi memang tingkatan yang pertama itu adalah menghafal Asmaul Husna. Jadi kalau kita menghafal ini baru tingkatan yang pertama. Al-martabatus tsaniyatu, tingkatan yang kedua adalah
fahmu ma'aniha wa madlulatiha, memahami makna dan isi kandungannya. Memahami makna dan isi kandungannya. Nah, ini yang belum kita pelajari. Sinten niki ingkang sampun belajar Asmaul Husna dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai terakhir. Itu Masya Allah ya. Kalau satu nama Allah saja kita pelajari, kita kupas maknanya, kandungannya, konsekuensinya, bagaimana cara berdoa dengannya, itu Masya Allah. Mungkin satu kajian kayak akad pagi ini belajar Ar-Rahman, itu satu kajian. Berarti kalau belajar contoh nih 99 nama Allah, itu butuh nawa? Butuh 99 pertemuan. Nah, butuh 99 pertemuan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tugas kita. Kewajiban kita adalah ya, mengenal nama-nama Allah. Ya, paham ini nama Allah. Terus apa makna dan isi kandungannya. Walillahil asmaul husna. Allah itu kan apa? Memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Nah, kita sudah belum? Sudah belum kita ini berdoa kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna? Contohnya kita ingin rezeki. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Allah, Zat yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Contoh kalau kita susah memahami ilmu, maka apa? Ya Fattah, wahai Zat yang Maha membukakan. Maka kita minta kepada Allah semoga dibukakan pintu-pintu pemahaman. Ya. Maka sudahkah kita, sudah seringkah kita ini ketika berdoa itu tawasul dengan Asmaul Husna? Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ighfirli. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosaku. Ya Wahhab, wahai Zat yang Maha Pemberi, kita minta apa? Maka di sana kita di dalam mempelajari Asmaul Husna berusaha mempelajari isi dan kandungannya. Terus kira-kira dari nama Allah ini membuahkan apa? Contoh kalau kita belajar nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah niku Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka konsekuensinya adalah seseorang nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Maha Penyayang, Maha apa? Maha Penyayang, Maha Pengasih. Contoh lain, ketika kita belajar Asmaul Husna bahwasanya Allah itu adalah Al-Ghafur, maka kita pun tidak putus asa ketika terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, karena kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Ar-Razzaq, ketika kita belajar nama Allah Ar-Razzaq, Zat yang Maha Pemberi rizki, masihkah seseorang itu khawatir dengan rizkinya? Kalau seseorang mengkhawatirkan rizkinya, mengkhawatirkan rizki anak-anaknya nanti gimana, berarti dia belum sepenuhnya memahami nama Allah Ar-Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rizki.
Dan nama-nama Allah yang lainnya itu Masya Allah ada konsekuensinya. Dan kita bisa bertawasul, berdoa dengan nama Allah tersebut. Ini tingkatan yang kedua, fahmu ma'aniha, memahami makna-makna dan isi kandungannya. Al-martabatus salisatu du'a'ullahu biha, du'a'ullahi biha, berdoa kepada Allah dengan asma'ul husna. Nah, jadi apa makna ahsa di sini tingkatan yang keberapa? Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Dan ini mencakup doaul ibadah dan doaul masalah. Itu nggih. Jadi apa? Berdoa kepada Allah dengan asmaul husna itu mencakup doaul ibadah dan doaul masalah. Kalau doaul ibadah itu apa? Doa ibadah ini kita beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah itu kan mengandung harapan, mengandung keinginan kita beribadah kepada Allah karena berharap ridha Allah, berharap dosa-dosa kita diampuni Allah. Kalau doaul masalah itu ya secara lafaz dia memohon, berdoa kepada Allah. Sehingga Ibnu Sa'di mubayyinan makna ahsaha. Ya, para ulama menjelaskan makna dari ahsaha artinya adalah man hafidhaha wa fahima ma'aniyaha wa taqadaha wa ta'abbadallaha biha dakhalal jannah. Makna dari ahsaha tadi adalah barang siapa yang menghafal. Jadi tugas kita pertama adalah kita belajar asmaul husna itu apa saja, dihafal. Wa fahima ma'aniyaha, setelah dihafal apa? Dipahami makna-maknanya. Maka sebenarnya ada penting kajian khusus tentang fikih asmaul husna. Kalau seandainya ada kajian tersebut, berusaha kita ikuti, entah itu di YouTube atau di yang lainnya. Karena itu ilmu yang paling mulia. Wa taqadaha, dipahami maknanya terus diyakini. Jangan dipahami terus gak yakin. Wa ta'abbadallaha biha, dan beribadah kepada Allah dengannya, dengan nama-nama tadi. Ketika kita memahami dan yakin akan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu maha, rahmat Allah luas, maka apa Pak Bu? Maka mengharuskan apa? Memotivasi kita untuk semangat beribadah. Termasuk beribadah kepada Allah dengan asmaul husna itu nih, tadi nama doaul ibadah wa doaul masalah. Ketika kita paham Allah itu adabnya pedih, maka akan menghindarkan seseorang dari dosa dan maksiat. Jadi berdoa kepada Allah dengan asmaul husna, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Wal jannatu la yadkhuluha ilal mu'minun. Dan surga itu tidak akan ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang kedua nih, ilmu yang bermanfaat intinya adalah asmaul husna. Yang ketiga, biar iman kita bertambah kan kita belajar ilmu yang bermanfaat. Yang pertama tadi apa? Membaca dan mentadaburi Al-Quran. Yang kedua belajar fikih asmaul husna.
Yang ketiga adalah ta'ammulu siratin nabiyil karimi sallallahu alaihi wasallam. Merenungi sirah Nabi. Di antara ilmu bermanfaat yang menambah iman adalah belajar sirah nabawiyah. Kata beliau Syekh Abdul Razak Al-Badr, fa inna min asbabi ziyadatil imani an-nadhara fi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dirasataha wa ta'ammala ma dzukira fiha min nu'utihi thayyibah wa khisalil karimah wa syama'ilihil hamidah. Di antara sebab-sebab bertambahnya iman adalah an-nadharu fi. Ingat, kalau an-nadharu fi itu maknanya merenungi. Beda kalau an-nadharu ila. Nadharu ila itu maknanya apa? Melihat. Tapi kalau an-nadharu fi itu maknanya apa? Lebih dalam, merenungi. Yaitu merenungi sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, mempelajarinya, merenunginya. Sirah Nabi yang penuh dengan sifat-sifat Nabi yang baik, sifat Nabi yang mulia, yang terpuji. Sehingga ilmu bermanfaat yang akan menambah iman adalah apa? Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang menambah iman adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa malih? Belajar sirah. Belajar apa? Sirah. Pertanyaannya, kok kenapa seseorang itu rasa cintanya kepada Nabi itu kok kurang? Sebabnya apa? Karena nggak belajar sirah nabawiyah. Karena nggak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pepatah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana kita punya agenda rutin, ada kitab sirah yang sudah kita khatamkan. Mulai dari kitab-kitab sirah yang paling ringkas, terus pertengahan, terus sirah yang mutawalah. Kita mulai dengan sirah-sirah yang paling ringkas. Bagaimana perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di sana akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat meneladani beliau. Kita akan semakin sabar dalam menerima ujian ketika kita melihat sirah nabawiyah. Kita akan lebih bijak di dalam menghadapi kehidupan ini apabila kita belajar sirah Nabi. Yang ininya banyak sekali faedah yang akan didapatkan ketika kita semangat belajar sirah nabawiyah. Berarti tugas kita masih banyak nggih. Belajar tauhid asma wa sifat. Terus belajar apa? Sirah. Belum tadi yang pertama, belajar tafsir Al-Quran, kan gitu. Memang jamaah yang dirahmati Allah, ilmu itu memang luas. Ilmu sangatlah luas. Ibarat samudra lautan yang tak bertepi. Kadang kita pikir, ya Allah, ilmu luas banget, padahal umur kita singkat. Umur kita sangat singkat. Maka bagaimana ya Allah kita bisa mempelajari ilmu yang luas ini di tengah umur yang sangat-sangat sementara, sangat singkat.
Maka apa? Umur yang sangat, kita menyadari umur yang sangat singkat ini, maka metode belajarnya adalah al-aham fal-aham. Kita mulai dari ilmu yang terpenting. Kalau sadar ilmu itu singkat, maka apa? Belajar ilmu yang terpenting. Dan belajar pokok-pokok ilmu. Inti-intinya apa? Kalau dalam bahasa Arab kita kenal dengan belajar matan-matan ilmu. Ada kan belajar matan-matan ilmu akidah, matan-matan ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih. Belajar dari kitab-kitab yang ringkas. Jadi di sana ada metode dalam belajar yang akan apa? Menjadikan seseorang lebih terarah belajarnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, penting apa? Untuk belajar sirah Nabi. Kemudian berikutnya yang keempat, ilmu bermanfaat yang akan menambah iman. Ar-rabi'u ta'ammulu mahasinid dinil islami. Merenungi keindahan-keindahan ajaran Islam. Merenungi betapa indahnya Islam. Ta'ammulu mahasinid dinil islami. Seluruh syariat Islam adalah indah. Akidahnya paling sahih. Ya, kita lihat bagaimana dari segi akidahnya, dari segi akhlaknya. Maka mempelajari betapa indahnya Islam itu akan menambah keimanan kita kepada Allah dalam hati. Yang mana syariat Islam itu adalah sesuai untuk setiap waktu, setiap zaman dan setiap tempat. Ya, jadi syariat Islam itu cocok untuk semua waktu dan tempat. Di antara bentuk keindahan syariat Islam adalah apa? Syariat Islam itu cocok untuk semua waktu dan tempat. Sehingga jangan sampai ada ucapan apa? Syariat Islam ini sudah tidak relevan di zaman sekarang. Ada nggak yang mengatakan demikian? Banyak. Ada yang berpendapat syariat Islam contohnya hukum waris. Hukum waris kalau wanita hanya mendapatkan satu bagian, laki-laki dua bagian kan gitu. Wanita itu kan baginya setengah bagian laki-laki. Ini mengatakan ini syariat hukum waris yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Karena katanya zaman sekarang itu adalah zamannya emansipasi, zamannya persamaan gender. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita benar-benar mempelajari, merenungi keindahan Islam, merenungi perintah-perintah dalam syariat, Masya Allah, ada hikmah yang besar yang terkandung dalam perintah-perintah syariat. Kalau kita merenungi larangan-larangan syariat, maka kita akan dapatkan, Masya Allah, betapa indahnya hikmah dari perintah dan larangan dalam syariat. Belum lagi adab-adabnya, akhlak-akhlaknya.
Ini akan semakin menambahkan keyakinan kepada kita bahwasanya al-Islam dinun kamil. Al-Islam haqqun. Agama Islam adalah agama yang hak, agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Mempelajari betapa indahnya Islam. Maka nanti bisa belajar seperti kitab Fadlul Islam, di antara karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kelima, di antara ilmu bermanfaat yang akan menambah iman adalah qira'atu siratis salafi hadhil ummah, mempelajari atau membaca perjalanan hidup para ulama salaf. Membaca sirah para ulama salaf. Tadi membaca sirah perjalanan hidup para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bagaimana para sahabat itu adalah umat terbaik. Umat terbaik itu adalah umat yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika kita merasa iman kita turun, semangat belajar turun, maka penting kita pelajari perjalanan hidup para ulama salaf. Bagaimana para ulama salaf itu dalam belajar. Ada kitab-kitab di situ yang menjelaskan bagaimana perjuangan dan pengorbanan para ulama di dalam apa? Belajar menuntut ilmu. Ada kitab khusus Khulafaur Rasyidin. Kita baca tentang kisah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ada buku kisah-kisah sahabat. Kita baca sekaligus membacakan anak kita. Masya Allah. Mungkin kan sebagian anak kita kan ketika malam itu nggak mau tidur kalau sebelum dibacakan kisah. Kesempatan kita membacakan kisah tersebut, kita dapat faedah, anak kita juga. Atau kalau sekarang mungkin malas membaca, bisa nyetel apa? Audio atau video, suara. Ya, suara apa? Pengantar tidur. Kan bisa. Jadi mungkin bisa kita agendakan, kita ya kalau kita malas baca gitu kan bisa kita setelkan kisah Abu Bakar. Wah, audio, versi audionya. Ada kitab kisah-kisah tabi'in. Jadi Masya Allah kalau kita baca kisah-kisah tabi'in, Sa'id bin Musayyib, kisahnya Imam Mujahid, Asy-Sya'bi, kisahnya Ikrimah, kisahnya Hasan Al-Basri, kisahnya Muhammad bin Sirin, kisahnya Qatadah, kisahnya Alqamah, kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Terus setelah tabi'in apa? Tabi'ut tabi'in. Terus di bawahnya tabi'ut tabi'in, 4 imam madhab, ada kitabnya sendiri.
biografi 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi ternyata ilmu itu sangatlah luas. Banyak di situ yang belum kita baca. Maka kita berusaha untuk bagaimana meningkatkan daya baca kita. Kita biasa kalau sehari membaca buku berapa jam? Syekh Albani berapa jam sehari? Sebagian ulama itu ada yang membaca itu 12 jam sehari. Insya Allah 12 jam membaca, menelaah. Ya kalau kita mungkin nggak sempat baca, paling tidak sambil mengerjakan pekerjaan rumah, setel kajian. Mungkin ba'da subuh kita ibu-ibu bisa beres-beres, bersih-bersih rumah, bapak-bapak juga bantu bersih-bersih rumah, bantu ngomong anak. Kita setel kajian. Yang di situ mungkin bisa diatur sound sistemnya, bisa terdengar di dapur, sehingga ketika nyuci bisa apa? Dengar, nyapu pun dengar. Sekarang kan masya Allah teknologi itu masya Allah. Sekarang ibaratnya lampu nih, lampu kamar itu bisa dipasang apa? Speaker nih leres. Di kamar ada speakernya, di dapur ada speakernya, dan sistem Bluetooth ya. Nah, sistem Bluetooth. Kadang kita kurang mensyukuri nikmat kemudahan ini. Seperti kajian Ahad pagi seperti ini, kalau belum bisa menghadiri secara langsung, alhamdulillah ada live-nya. Cuma terkadang ketika lihat live kajian di grup gitu, ya cuma dilihat saja, nggak dipencet awal link YouTube-nya. Nah, maksudnya minat untuk lihatnya itu masih kurang. Padahal sudah ada kemudahan, panitia sudah, masya Allah, berjuang bagaimana dakwah ini bisa tersebar lewat medsos. Yang bisa jadi apa? Dengan share link kajian tersebut, seseorang mendapatkan hidayah melalui usaha kita. Maka para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tarik kesimpulan ini untuk materi di pagi hari ini, bahwasanya penting belajar tentang iman. Penting mengetahui sebab-sebab naiknya iman dan sebab-sebab turunnya iman. Kesimpulan yang berikutnya apa? Kesimpulan yang berikutnya adalah bahwasanya inti dari bertambahnya iman adalah ilmu yang bermanfaat. Dan inti yang berikutnya ilmu yang bermanfaat, intinya ada 5. Apa tadi? Yang pertama, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Nanti sejauh mana perhatian kita dengan Al-Quran, membaca dan mentadaburinya. Itu ya, yang pertama inti ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, inti dari ilmu yang bermanfaat apa? Ya, mempelajari asma dan sifat, mempelajari tauhid asma wa sifat, asmaul husna wa sifatul ula. Dan yang ketiga dari inti ilmu yang bermanfaat adalah ya, belajar sirah Nabi. Belajar apa? Sirah Nabawiyah. Karena ini nanti yang akan ditanya ketika dikubur.
Di alam kubur kan ditanya, waman nabiyuka, siapa nabimu? Agar bisa menjawab dengan lancar, ya kedah semangat belajar sirah nabi. Nanti kalau waman nabiyuka, siapa nabimu? La adri. Jangan sampai mengatakan la adri, saya nggak tahu, karena jarang belajar sirah. Dan yang keempat apa? Merenungi keindahan ajaran Islam. Dan yang kelima adalah mempelajari sirah para ulama salaf. Mempelajari apa? Sirah para ulama salaf. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang iman itu sangat penting sekali. Yang mudah-mudahan ini adalah usaha kita dalam menjaga nikmat hidayah, nikmat iman yang besar ini, sehingga dengan harapan semoga kita bisa menjaga nikmat ini sampai akhir hayat kelak. Iman itu butuh dijaga agar tidak hilang, dan terus kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, asbabu ziyadatil iman. Yang pertama adalah ta'allumul ilmin nafi', belajar ilmu yang bermanfaat. Yang belajar ilmu yang bermanfaat tadi sudah ada 5 kita bahas ya, inti dari ilmu yang bermanfaat. Dan sebab bertambahnya iman yang kedua adalah ta'ammulu fi ayatil qauniyah, yang nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang apa? Ta'ammulu fi ayatil qauniyah, sebab bertambahnya iman yang kedua. Sehingga harapannya jamaah yang dirahmati Allah, tanda ilmu yang bermanfaat adalah apa? Ilmu yang diamalkan. Jadi kita setelah tahu tadi 5 macam ilmu yang bermanfaat, maka kita berusaha apa? Mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Tanda ilmu yang bermanfaat adalah membuahkan amal. Sehingga harapannya setelah kajian ini kita usahakan ada tindak lanjutnya, biar ilmu itu bermanfaat, tidak hanya sekedar wawasan nih. Jadi kita harapkan setelah kajian ini ada tindak lanjutnya apa? Sedikit demi sedikit istiqomah membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, merenunginya. Ini jadi tindak lanjutnya apa? Membaca dan tadabbur Al-Quran. Juga sebagai tindak lanjut dari majelis taklim kajian pagi hari ini apa? Mulai semangat belajar tauhid, terutama tauhid asma wa sifat. Belajar semangat belajar asmaul husna. Juga apa? Ada waktu yang kita khususkan untuk belajar sirah Nabi yang ketiga. Terus apa lagi? Mempelajari tentang indahnya Islam. Nah, kita belajar ada kitab-kitab tertentu yang di situ menjelaskan mahasinul Islam. Dan yang terakhir adalah apa? Mempelajari sirah para ulama salaf. Belajar sirah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama salaf yang berikutnya. Ini adalah ilmu yang bermanfaat yang akan menambah keimanan. Tentunya semoga apa yang kita pelajari di pagi yang berbahagia ini bisa kita amalkan semampu kita, semaksimal mungkin. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua, dan semoga majelis ilmu di pagi hari ini menambah keimanan kita,
ya, menambahkan keimanan kita, dan semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Demikian jamaah rahimakumullah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan badan? Barangkali kalau ada pertanyaan, kalau semua enggak akan. Badan-badan? Cekap nggih, kita cukupkan sampai di sini. Fanas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.